Pada suatu hari, pada masa paling awal dalam sejarah manusia, hiduplah Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya Siti Hawa. Mereka hidup di muka bumi yang masih sangat sepi dan damai. Dari mereka berdua lahirlah dua orang putra yang bernama Kabil dan Habil. Keduanya tumbuh besar di bawah bimbingan Nabi Adam dan Siti Hawa. Namun entah mengapa sifat kedua anak tersebut sangatlah berbeda. Anak pertamanya bernama Habil. Dia adalah seorang gembala yang taat dan rendah hati. Sedangkan anak keduanya yaitu Kabil, seorang petani yang keras kepala dan penuh iri hati. Mereka berdua sering sekali berselisih. Untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, Nabi Adam memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan pengorbanan kepada Allah sebagai bentuk ketaatan mereka. Habil memilih domba terbaiknya. Domba yang besar, sehat, dan gemuk. Sedangkan Kabil hanya memberikan hasil panen seadanya. Bahkan dia memberi tanpa keikhlasan. Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Id qarraba qurbana. Qatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacakanlah kepada mereka kisah kedua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka dan tidak diterima dari yang lainnya. Salah seorang berkata, "Sesungguhnya aku pasti akan membunuhmu." Yang seorang menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Kemudian api dari langit turun. Api tersebut membakar kurban milik Habil sebagai tanda kurbannya diterima Allah. Sedangkan kurban Qabil tidak terjadi apa-apa, yang menandakan kurbannya tidak diterima. Melihat hal tersebut, Qabil marah kepada saudaranya. Hatinya dipenuhi rasa iri dan kebencian. Habil berkata, "Hai Qabil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas." Bukannya menerima dan memperbaiki diri, Qabil malah berkata, "Hai Habil, sungguh aku akan membunuhmu." Habil tidak merasa takut sedikit pun, bahkan ia menjawab, "Kalaupun kamu mengangkat tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuhmu. Sungguh aku takut pada azab Allah yang berat." Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 28-30. "Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullah rabbal alamin. Inni uridu an ta'wiya bi ismi wa ismika, fatakuna min ashabin nar, wa dhalika jazaa'udz zalimin." Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu, fa asbaha minan nadimin. "Sesungguhnya jika kamu hendak membunuh aku tidak akan membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sungguh, aku bermaksud agar kamu menanggung dosa aku dan dosamu, kemudian kamu menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim." Maka godaan dari syaitan membuatnya tergoda untuk membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya, dan jadilah ia salah seorang yang menyesal. Hati Qabil benar-benar telah menjadi gelap. Ia terus merasa bahwa ia lebih baik dari Habil. Ia merasa terhina, dan ia tidak tahan melihat saudaranya lebih mulia di sisi Allah. Akhirnya, Qabil menyerang saudaranya. Ia membunuh Habil, dan ia menjadi manusia pertama yang menumpahkan darah di muka bumi ini. Setelah membunuh, Qabil berdiri diam, tak bisa berkata apa-apa. Ia tidak pernah melihat kematian sebelumnya. Ia sungguh ketakutan, bingung, menyesal, dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu Allah mengirim seekor burung gagak. Gagak itu menggaruk-garuk tanah dan mengubur gagak lain yang mati. Melihat itu, Qabil berkata, "Celakalah aku. Tak mampukah aku melakukan hal yang sama seperti burung gagak ini, hingga bisa mengubur jenazah saudaraku?"
Ia pun segera menggali tanah dan menguburkan Habil. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 31. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya wailata a'ajizu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Dan Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara mengubur jenazah saudaranya. Ia berkata, "Celakalah aku. Apakah aku tidak mampu seperti burung gagak ini, lalu mengubur jenazah saudaraku?" Maka ia pun menjadi orang yang penuh penyesalan. Itulah dosa pertama di muka bumi. Pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil kepada saudaranya Habil karena iri hati dan kesombongan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tak ada jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam pertama, yaitu Kabil, juga akan memikul bagian dari dosanya." Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika lafasiqun." Karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, yaitu membunuh jiwa orang lain, atau karena kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang memelihara hidup seseorang, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Kemudian, sesudah itu banyak di antara mereka yang benar-benar melampaui batas. Itulah kisah pembunuhan pertama di muka bumi. Kisah ini bukan hanya cerita, tapi juga peringatan untuk kita semua. Peringatan pertama yaitu iri hati merupakan salah satu penyakit hati yang bersifat racun. Iri hati dapat merusak hubungan antar sesama, menciptakan perasaan tidak puas dengan diri sendiri, dan masih banyak lagi. Kedua, membunuh adalah dosa yang sangat besar. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, membunuh satu orang sama seperti membunuh seluruh manusia. Terakhir, apabila kita akan berkurban maupun bersedekah, lakukanlah dengan ketakwaan dan keikhlasan karena Allah. Niscaya sedekah ataupun kurban kita akan diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.